Hai guys, kembali lagi dengan Joseph di sini. Kali ini kita akan review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A05s. Seperti apa detail reviewnya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review dari Samsung Galaxy A05s ini. Sebelumnya, kita ingin berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan unit Samsung Galaxy A05s untuk kita lakukan reviewnya. Jadi, kalau misalkan tertarik untuk beli HP ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi, mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A05s ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance dari HP ini, di mana performance dari HP ini itu dipengaruhi oleh prosesor Snapdragon 680, RAM 6GB, storage 128GB UFS, yang dimana itu untuk penggunaan harian tidak ada masalah, sudah pasti aman banget, sudah smooth banget dan lancar banget ya guys. Tapi memang untuk gaming itu ada catatan, kalian bisa lihat untuk game Mobile Legends, kita lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasinya, baterainya, semua di layar kalian. Overall sebenarnya masih termasuk cukup lancar untuk dimainkan. Kemudian untuk game Genshin Impact juga kalian bisa lihat untuk settingnya, level playable-nya, durasi, baterainya, semua di layar kalian. Overall juga rata-rata FPS-nya juga bisa kalian lihat di layar kalian. Itu masih termasuk cukup playable di Samsung Galaxy A05s ini. Jadi secara performance sebenarnya memang ini adalah HP yang cukup untuk harian, tapi memang kurang cocok untuk gaming berat sebenarnya. Masih bisa diajak main game, masih, tapi memang kayaknya masih kurang optimal untuk gaming di kelas harganya. Masih ada kompetitornya yang lebih baik dari sisi performance untuk gaming ya guys. Kemudian untuk benchmarknya sendiri, kita coba menggunakan Geekbench. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita juga bandingkan secara 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test untuk sekelas harganya. Dan terakhir kita bandingkan dengan PC Mark. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall secara performance kita bisa simpulkan ini adalah performance yang oke ya guys. Dan itu dia untuk Samsung Galaxy A05s. Kemudian sektor berikutnya akan kita bahas dari sisi kameranya, di mana kualitas kamera 50 megapikselnya di sini itu menurut kita masih termasuk agak kurang oke. Kenapa kita bisa bilang agak kurang oke? Karena untuk dynamic range ketika cahaya yang sangat terang itu kurang bagus untuk penanganannya di HP ini. Mungkin ini bisa diperbaiki oleh update software dari Samsung sehingga bisa memperbaiki masalah isu kamera ini. Tapi ya kita berharap semoga Samsung segera update aja. Tapi kalau untuk sampai detik kita buat video review ini, di mana di bulan Oktober, akhir Oktober, itu ternyata masih ditemukan bahwa kameranya itu memang masih kurang optimal guys untuk dipakai buat buat syuting. Kalau misalnya buat foto-foto itu pun masih ya plus minus ya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A05s kalau kita gunakan buat vlogging. Untuk kamera depannya sendiri menarik banget, bisa merekam hingga resolusi 1080p 60 fps. Tapi silahkan tulis komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A05s ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A05s, di mana kalian juga bisa merekam hingga resolusi 1080p 60 fps. Sangat jarang banget untuk HP Samsung bisa kasih resolusi 1080p 60 fps di kelas harga 2 jutaan lebih sedikit. Ini menarik banget, tapi silahkan tulis di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Samsung Galaxy A05s ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Kemudian kualitas layar PLS Full HD Plus 90Hz juga termasuk oke, untuk dipakai harian juga oke, nggak ada masalah untuk penggunaan harian ya guys. Kemudian kualitas single speaker di HP-nya termasuk cukup baik, kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya setelah ini ya guys. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi baterai life juga, baterai 5000 mAh-nya termasuk awet, untuk dipakai seharian juga sudah pasti aman banget ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah support 25 watt fast charging. Ini sudah upgrade dari generasi sebelumnya A04s, dimana A05s ini itu memang lebih upgrade ya, speed chargingnya lebih cepat. Dan kita bisa dapat waktu kurang lebih 1,5 jam untuk full charge dari sekitar 20% ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi kelengkapan fitur, HP ini sudah ada side fingerprint scanner dan face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain ini termasuk standar aja, kemudian build quality-nya juga bagus, dan overall ya seperti layaknya HP Samsung pada umumnya untuk build quality-nya ya guys. Beberapa catatan mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui ketika beli HP ini, yaitu yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card 2+1, yang artinya kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa pakai dual SIM card plus 1 slot microSD ya guys. Kemudian HP ini tidak punya sensor gyroscope dan magnetic sensor yang memang agak disayangkan banget untuk di kelas harga 2 jutaan ya guys. Kemudian HP ini juga tidak punya fitur NFC yang memang ini akan jadi dilematis ya. Kalau menurut kita sih harga di atas 2 juta itu sudah harusnya ada minimal untuk NFC ya guys. Kemudian kalau misalnya kalian beli HP ini secara default, itu sebenarnya tidak dapat kepala charger. Jadi di dalam boxnya itu tidak ada kepala charger. Kalaupun misalnya ada bundling dari seller, misalnya dari distributor ponsel ada bundling, itu adalah bonus tambahan kepala charger ya guys. Jadi memang di luar package utamanya ya guys. Kemudian kita menemukan adanya isu dari sisi penangkapan sinyal yang agak lemah. Kita bilang agak lemah ini dimana karena kita uji coba itu waktu itu di satu tempat yang sama dengan operator yang sama. Yang satunya mendapatkan sinyal full, yang satunya tidak mendapatkan sinyal full. Jadi cukup jauh bedanya dan speednya juga berasa bedanya. Di saat koneksi ke WiFi yang sama pun, itu ketika dipakai untuk download bersamaan dengan spesifikasi HP yang mirip-mirip di rentang harganya, itu memang penangkapannya kalah guys. Jadi kalah, kayak kurang cepat gitu untuk nangkap WiFi-nya karena ke-share sama ya HP lain yang lebih kuat untuk penangkapan WiFi-nya. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar karena keterbatasan dari chipsetnya ya guys. Kemudian adanya jaminan update software 2 kali update OS dan 4 tahun security untuk HP ini ya guys. Overall sebenarnya ini adalah HP yang layak untuk kalian beli. Meskipun memang belum all-rounder, tapi menurut kita ini masih cukup menarik untuk bagi sebagian orang yang memang maunya brand Samsung, maunya punya budget cuma 2 juta lebih sedikit, mau punya performance yang lumayan oke untuk dipakai harian, dan budgetnya dan harus Samsung, ya ini adalah pilihan yang terbaik ya guys. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat review gadget, mungkin bisa berbeda dan pendapat kalian tidak masalah. Silahkan tulis beberapa komentar. Dan jangan lupa like video yang kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!